Coba, saya kalau istri saya lihat mulai marah-marah, mau langsung saya peluk. Lalu saya menyanyi. Insaflah wahai manusia, bila diriku bernoda. Selesai, berhenti dia marah. Masih marah, saya buka baju, saya joget depannya. Berhenti dia, Pak. Coba amalkan itu. Tapi setan pasti masuk. Gengsi dong, kamu hakim agung, dihormati, tidak ada yang berani kasar sama kamu. Masa istrimu kasar? Itu setan. Setan itu. Ketika masih ada wibawa di depan, masih mikir wibawa depan istri, setan. Maka memaafkan, enak rumah tangga kita. Kalau rumah tangga sudah mampu kita saling memaafkan, apalagi teman kantor. Mari saling memaafkan. Itulah tujuan daripada halal bihalal. Anggaplah ada musuh nih. Bagaimana cara menyambungkannya? Musuh kita gara-gara apa? Pilpres. Cebong kampret. Sampai sekarang belum akur. Digoreng. Sudah mau pilpres lagi, belum juga akur. Padahal kemarin pilpres, coblos Jokowi Ma'ruf, bonus Prabowo Sandi. Iya toh? Satu paket sudah semua sekarang. Kamu masih bertengkar di apartemen. Goblok, beleng-beleng. Ketika kau tidak mau maafkan, yakin setan telah bercokol di hatimu. Dan itu enaknya jadi perempuan Islam, Bu. Ibu tidak tanggung dosanya ini yang selingkuh. Itu enaknya jadi perempuan. Beda kalau kami laki-laki, Bu. Ibu ndak sholat, ibu ndak puasa, ibu tukang gosip, ibu ndak, pokoknya maksiatnya banyak. Meskipun suaminya imam setiap 5 waktu, suaminya penghafal Quran, suaminya penceramah, peluang besar suaminya masuk neraka lalu istrinya. Kenapa? Ku anfusakum wa ahlikum nara. Nih, bapak-bapak tanggung dosanya ibu. Makanya jangan suka ngomel. Kira enak jadi laki-laki. Ini ibu-ibu di depan saya ini. Bisa pakai berlian. Siapa yang belikan? Suami. Kan tadi waktu saya dipoto tadi sama ibu-ibu, saya bilang keren-keren ibu-ibu, cincinnya sampai perlu jari-jarinya, Bu. Bu, itulah jasa-jasa suami. Coba kalau tidak ada suami ibu, kau masuk di sini? Enggak. Masuk dalam organisasi Gasturi, Garis Tua Republik Indonesia. Makanya ibu bersyukur. Jadi kalau ada salah suami, maafkan. Begitu juga bapak-bapak. Ada salahnya istrimu, maafkan. Karena tidak gampang jadi istri. Bapak pikir gampang jadi istri. Dia tinggalkan ibu bapaknya di kampung. Padahal ibu bapaknya lagi sakit. Dia ikut di apartemen ini. Kadangkala kita sakiti. Kadangkala kita hianati. Kadangkala kita kasari. Dia mau melapor ke ibunya, dia tidak mau. Dia mau cerita tapi dia malu. Dia tanggung sendiri penderitaan di jiwanya. Untuk apa? Agar selamat rumah tangganya. Bukan karena sayang sama bapak, tapi dia pikirkan anaknya, bukan dia pikir dirinya. Kalau ini suaminya, dia sudah muka sakaratil maut. Iya toh ibu? Iya. Iya. Makanya maafkan ketika istri ada salah. Karena tidak gampang jadi istri. Bapak, saya tanya, pernah bapak-bapak rasakan penderitaan sebagai istri? Ada 3 yang bapak tidak langsung memikul meskipun bapak ketua Mahkamah Agung. Apa? Hamil. Bapak pernah hamil? Ibu-ibu masih ingat? Masih ingat waktu hamil? Waktu hamil pernah enggak ibu tengkurap? Ibu pernah tengkurap waktu hamil? Tuh Pak Hakim, 9 bulan ini ibu enggak tengkurap. Tahan. Bapak 1 bulan aja enggak tengkurap, pusing. Itulah hebatnya perempuan. 2, melahirkan. Bapak pernah lihat istri melahirkan? Saya waktu lihat istri saya melahirkan, bahkan saya bantu persalinannya. Saya ikut bantu. Saya bilang, Bu, karena dia repot kan. Pertama,
Dan istri saya ngotot, tidak mau pakai operasi. Dia mau melahirkan secara normal, alami, supaya dia rasakan menjadi ibu. Wah, dia kata dokter, tidak bisa. Harus di apa? Di vakum, yang disedot. Apa efeknya? Namanya disedot kepalanya. Saya bilang, bisa beleng-beleng anakku nanti itu. Saya bilang, minggir dok, kasih saya waktu. Saya sholat dulu 2 rakaat, namanya sholat hajat. Sudah sholat hajat, saya baca salawat sebanyak-banyak. Angin, bantu. Waktu itu saya bilang, kalau ada suami yang tidak tahu menghargai perasaan istri, lihat istrimu ketika melahirkan. Cuma sekarang perempuan tidak mau melahirkan normal. Mau disesuaikan tanggal lahirnya, tanggal pernikahannya, pret. Dia bilang dibeles aja. Coba. Wah. Bapak-bapak paling kalau stres ketika melihat istri melahirkan. Tapi masih sempat merokok, balas WhatsApp. Coba lihat itu istri kita kau melahirkan. Ada ibu-ibu melahirkan senyum? Mentang-mentang ketua istri hakim agung melahirkan, keluar nak. Iya tuh. 3. Bapak pernah merasakan menyusui? Ibu-ibu masih ingat? Masih ingat waktu menyusui? Apalagi waktu tumbuh giginya toh? Ada nggak kira-kira ibu menyusui? Kok gigit saya? Kurang ajar, jaga kau. Nggak, dibujuknya itu ke aduh udah, lepas kau nak. Aduh. Siang anaknya, malam bapaknya. Itulah Pak. Maka ketika istrimu di rumah cerewet, fitrahnya itu cerewet. Ngomel fitrahnya itu, maafkan. Maafkan saja. Kalau tidak memaafkan, bukan menghinanya, bukan memakinya, bukan mempermalukannya, apalagi sampai menyakiti fisiknya. Tuh bencong itu suami yang begitu. Gimana caranya? Pisahkan dia baik-baik. Islam kasih jalan keluar. Kalau tidak ada ketentraman jiwa dalam rumah tanggamu, karena tujuan pernikahan Quran itu menemukan ketentraman jiwa. Dalam rumah tangga ternyata tidak ada ketentraman jiwa, maka tidak usah kau pertahankan. Kasih Allah kasih pilihan. Apa? Kau pisah baik-baik. Ini kita lihat di apartemen bertengkar, siang malam bertengkar, hamil lagi. Makanya kalau suami marah ibu, istri marah komplain, nyanyi saja. Suami marah, ibu balas, nyanyi saja. Lihatlah tanda merah di pipi, bekas ciuman bibirmu. Jangan tampar tanganmu. Coba, saya kalau istri saya lihat mulai marah-marah, mau langsung saya peluk. Lalu saya menyanyi. Insaflah wahai manusia, bila diriku bernoda. Selesai, berhenti dia marah. Masih marah, saya buka baju, saya joget depannya. Berhenti dia Pak. Coba amalkan itu. Tapi setan pasti masuk. Gengsi dong, kamu hakim agung, dihormati. Tidak ada yang berani kasar sama kamu. Masa istrimu kasar? Itu setan. Setan itu. Ketika masih ada wibawa di depan, masih mikir wibawa depan istri, setan. Maka memaafkan, enak rumah tangga kita. Kalau rumah tangga sudah mampu kita saling memaafkan, apalagi teman kantor. Mari saling memaafkan. Itulah tujuan daripada halal bihalal. Anggaplah ada musuh nih. Bagaimana cara menyambungkannya? Musuh kita gara-gara apa? Pilpres, cebong kampret, sampai sekarang belum akur, digoreng. Sudah mau pilpres lagi, belum juga akur. Padahal kemarin pilpres, coblos Jokowi Ma'ruf, bonus Prabowo Sandi. Iya toh, satu paket sudah semua sekarang. Kamu masih bertengkar di apartemen, goblok, beleng-beleng. Orang sudah dapat jabatannya, kau masih bertengkar. Aduh, apa namanya kalau bilang beleng-beleng? Ngapain? Beda pilihan lagi kita nanti ini. Biasa dalam demokrasi.
Sabar, kalian yang kalah tidak usah menghasut, memfitnah. Sabar, kau tanding lagi 5 tahun yang akan datang. Itu aja selesai. Kau pilkada kalah di pilgub, ya sudah, akui kekalahanmu. Sudah, itu mudah-mudahan kau berdoa dapat proyek penunjukan langsung. Ada kau bertengkar tidak dapat apa-apa, sudah kalah lagi. Sudah, itu tanding kau lagi 5 tahun yang akan datang. Ada orang sampai tanding 3 kali 4 kali baru menang. Dan semua pertandingan kalau diikuti dengan ikhlas lillahi ta'ala, betul-betul ingin menunjukkan amar ma'ruf nahi mungkar, pertandinganmu akan dapat pahala. Nah, ibu bapak saudara-saudara sekalian, anggaplah kita cerai, ada bermusuh gara-gara satu paham berbeda. Maka cara menyambungkannya, memaafkan. Yang kedua, kalau kita muslim, adalah sholat berjamaah. Saya punya tetangga misalnya, saya senior, saya ustadz, tapi saya pernah sakiti tetangga saya tentu gengsi mendatanginya, itu setan. Bagaimana cara mendatanginya? Supaya tidak gengsi, kita datang jamaah di masjid. Kita lihat di mana dia duduk, di mana dia berdiri, oh sini. Kita begitu dia duduk, Allahu Akbar, langsung kita takbir juga sama ini. Allahu Akbar. Sudah, salam, tunggu dia Pak. Dia salam ke sana, Bapak tahan dulu. Begitu dia salam ke kiri, baru Bapak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak mungkin dia dorong muka, apa kau? Tidak mungkin. Coba ini amalkan. Salat jamaah. Saya terharu dengan pernyataan Pak Samsam Ngandro tadi. Salah satu yang membuat beliau senang di sini, salat jamaah. Saya kalau boleh menyarankan bagi para hakim agung, supaya Allah memberi hidayah dalam menunjukkan sesuatu kebenaran, seringlah sholat jamaah. Kalau kita jarang sholat jamaah, susah Pak, susah. Saya biasa ngeri kalau ada putusan orang salah dibenarkan, orang benar disalahkan. Waduh, berdoa Bapak tidak terjadi di situ dalam diri. Kalau Bapak tidak sholat, gampang Allah maafkan. Kalau Bapak tidak puasa, gampang Allah maafkan. Tapi kalau pernah Bapak menganiaya 1-2 orang, ngeri Pak. Allah suruh cari itu orang. Istri aja disuruh cari di pasar, Pak, repot. Apalagi kalau tidak pakai WhatsApp. Coba kalau Bapak janjian di Tanah Suci Mekah, tiba-tiba istrimu nyasar. Cari itu dalam Masjidil Haram. Padahal di dalam belum tentu sampai 1 juta orang. Tidak bawa handphone. Apa tidak Bapak panik? Gimana di padang mahsyar kelak Pak? Dari Adam sampai kiamat, matahari seolah-olah tinggal 1 jengkal dari kepala. Bapak disuruh pergi cari itu orang yang pernah kalian aniaya. Kau pergi cari itu. Pas sudah ketemu, apa katanya? Terlambat nih bos. Saya tunggu kau di dunia datang minta maaf, tapi tidak. Sekarang perkara kita tunggu pengadilan Allah. Nauzubillah min zalim. Maka tujuannya halal bihalal, cari orang yang pernah kita sakiti. Di tempat tugas ketika Bapak baru jadi hakim biasa, pernah hilap, cari jejaknya, datangi mereka Pak. Kalau sudah tidak ada orangnya, datangi ahli warisnya. Itu bagian daripada ikhtiar, biar Allah menilai nanti keikhlasan kita di akhirat. Tapi kalau Bapak tidak melakukan ikhtiar dan wafat, ngeri Pak, ngeri. Nauzubillah min zalik. Makanya kita datangi salat jamaah, menyambungkan silaturahmi. Cuma kadangkala ketika Bapak mau sholat jamaah, jangan pikir setan menyerah. Dia goda kita Pak. Sebentar. Tidak usah kau di situ. Paling di situ security ajak kau temani. Kau ini hakim agung. Masa sholat berjamaah sama security? Itu setan itu. Setan itu. Datang, tidak usah. Itu setan. Nah, itu hebatnya sholat jamaah. Banyak pahala dan kemuliaan. Apalagi yang sudah muka-muka sakaratil maut Pak. Sudahlah, sholat jamaah di masjid. Ada juga orang sudah mau dekat MPP. Ustaz, 1 tahun lagi saya pensiun. Alhamdulillah saya sudah beli kebun di kampung. Saya bisa berkebun nanti. Alhamdulillah Ustaz, saya sudah punya ruko tempat-tempat saya dagang nanti. Keliru keliru bos. Ustaz, sebentar lagi saya pensiun. Ya ada masjid saya bangun di kampung, kecil-kecilan dari gaji saya selama ini. Mudah-mudahan nanti ada bilik-bilik saya di situ. Saya di situlah berjamaah 5 waktu. Itu cita-cita yang hebat. Sudah di dunia hakim agung, di akhirat nanti menjadi penghuni pertama dilindungi di padang mahsyar. Bapak tahu enggak di padang mahsyar ada 7 golongan orang dilindungi. Yang pertama, masuk ruang VVIP.
dilindungi sambil ngantri, tinggal menunggu antrian panggilannya. Kan dari Adam sampai kiamat, Pak. Berapa triliun manusia dipanggil satu-satu, kan cuma satu loket. Beda ketika kita vaksin kemarin, 7 loket. Itu pun ngantri sampai tengah hari. Ngantri ada penyanyi, ada kue dikasih, ber-AC ruangan. Kita masih jengkel ketika ada yang didahulukan. Padang Masar, 1 loket, Pak. Sambil Bapak menunggu, Allah sediakan ruang VVIP. Dan di dalam ruang itu ada 7 orang manusia yang dilindungi. Satu di antaranya, imamun adil, para hakim. Tidak dikatakan para ulama. Hakim agung, Pak, di dalamnya. Pemimpin yang adil. Dan kami, kalaupun akhirnya masuk surga, masih ngantri dibanding ketua Mahkamah Konstitusi. Kenapa, Ustadz? Kalau malaikat Allah katakan masukkan surga ulama dari Indonesia. Berapa ulama Indonesia, Pak? Ulama Jawa Barat, Jawa Timur, itu Sulawesi, Papua, Nusa Tenggara. Berapa juta ulama ngantri? Kalau malaikat Allah katakan masukkan surga ketua Mahkamah Konstitusi, tidak perlu ngantri, Pak. Sendiri dia, Pak. Masuk. Iya toh? Nah, ibu bapak saudara-saudara sekalian, datang sholat jamaah. Nonton Bapak, sudah itu kau nonton, jangan lupa like and share.